ketika mahasiswa skripsinya revisi terus? Novel Iswan Rashid ya? Iya, Pak. Oke, saya sudah membaca skripsi yang kamu buat. Kemudian saya baca kembali bahwa bab 1 kamu harus revisi. Revisi, Pak, bab 1? Ya, kemudian bab 2 pun kamu revisi. Bab 2 juga revisi? Harus. Bab 3 setelah saya cek kembali masih ada lagi yang harus perbaiki dan harus direvisi kembali. Revisi juga, Pak? Iya. Nah, saran saya dari semua ini, daripada kamu revisi lagi, lebih baik kamu total ganti judul. Ya. Segera bikin judul baru dan laporkan ke saya. I'm okay, I'm fine. Kincana, deng neng neng. Halo guys, selamat datang di podcast saya. Ini namanya tuh Mosput ya kan. Jadi kayak Mustopo Podcast gitu. Jadi digabungin kayak Talkpod gitu kan. Banyak banget deh sekarang tuh yang podcast ya kan. Nah, sekarang saya sudah bersama seorang dosen yang mana beliau itu sudah banyak gitu artikel-artikel yang udah dipublish di Media Scholar. Itu ada Bapak Hafid. Oke, terima kasih. Terima kasih Noval. Perkenalkan diri. Nama saya Haris Hafid MSI. Saya adalah dosen di FISIP di program studi Administrasi Publik dan saya juga alumni Mustopo dan saya sudah mengajar kurang lebih hampir 10 tahun dan saya sudah banyak membimbing mahasiswa dan saya hari ini diminta oleh Mas Noval untuk menjadi pembicara dalam acara ini dan mudah-mudahan saya bisa memberikan sebuah inspiratif buat teman-teman dan memberikan sebuah masukan buat Mas Noval juga dalam membuat bagaimana menjadi semangat dalam membuat skripsi. Itu aja Mas Noval. Iya benar. Dan teman-teman juga pasti banyak gitu kayak yang tadi di awal ya kan. Revisi lagi. Nah, makanya kita langsung nanya nih ke pakarnya langsung gitu kan. Apa sih sebenarnya yang bikin mahasiswa tuh malas gitu ya Pak ya, skripsi, terus kayak revisi terus, dan akhirnya harus mengubah judul lah segala macam gitu. Tapi sebelum kita tahu struggle dan pastinya Pak Hafiz akan memberikan solusi nih buat teman-teman, kita harus tahu dulu nggak sih Pak, dari skripsi itu gimana sih mulainya, kayak kita harus punya SKS berapa atau misalkan kita bisa nggak sih 3,5 tahun di Mustopo gitu. Ya, siap. Oke. Makasih Mas Noval. Saya menjawab yang pertama dulu. Bisa nggak sih 3,5 tahun? Itu bisa. Ketika IPK mahasiswa tersebut 3,50 ya, dan tidak ada nilai D atau E. Itu boleh. Tapi kalau memang masih di bawah 3,50, mahasiswa tersebut belum boleh 3,5 tahun. Tetap harus 4 tahun. Dan memang sekarang ini sudah mulai banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang mengambil 3,5 tahun. Nah, yang kedua, kemudian bagaimana alur skripsinya? Nah, yang pasti dia harus 143 SKS. Ya, ketika belum 143 SKS, maka dia tidak boleh mengambil mata kuliah skripsi tersebut. Dan ketika sudah 143 itu, maka dia boleh mengambil skripsi tersebut. Itu Mas Noval. Oke, ini teman-teman udah 143 belum? Atau IPK-nya malah dibuat 3,5 gitu kan? Nah, makanya rajin-rajin kuliah. Yang terutama pasti mahasiswa harus rajin. Karena kalau memang beliau rajin, ya bisa kemungkinan dia akan bisa masuk 3,5 tahun. Makanya kejar terus IPK-nya sampai dengan 3,50. Ketika mencapai 3,50, maka dia boleh mengambil 3,5 tahun. Tapi jangan sampai di bawah 3,50 ya tetap 4 tahun dong. Itu bisa. Makanya. Ya gitu. Iya. Nah kan juga tadi kayak males-malesan gitu. Itu pasti juga salah satu lah alasan mahasiswa itu struggle mulai skripsi. Dan mungkin ada faktor lainnya gitu. Karena Bapak udah mengalami banyak mahasiswa gitu ya Pak ya. Apa aja sih Pak biasanya struggle mahasiswa ketika skripsi itu? Ya mereka malas untuk menulis. Mereka mungkin cenderung lebih sekarang, aduh saya malas untuk menulis. Ya mungkin ya seiring perkembangan teknologi makin canggih, mereka bisa segala macam mengambil dari sana, ngopas dari sini, itu nggak boleh. Yang namanya skripsi itu adalah hasil karya ilmiah sendiri. Bagaimana dia bisa menuangkan permasalahan tersebut di situ. Makanya saran saya,
ketika teman-teman ingin mengambil skripsi itu, tentukan dulu masalah apa yang mau diambil. Jangan sampai kalian mencari judul dulu. Kalau mencari judul, banyak. Tapi kalau ketika teman-teman udah mendapatkan sebuah masalah di situ, maka akan lahirlah sebuah judul. Nah, dari situlah teman-teman akan semangat untuk menulis tentang sebuah masalah yang teman-teman hadapi. Tapi kalau teman-teman langsung menuliskan sebuah judul, tapi nggak tahu masalahnya apa, nggak akan mau untuk menulisnya. Maka saya bilang, tentukan dulu masalah apa yang kamu hadapi, dan di situlah akan menemukan sebuah judul, dan di situlah kita akan bisa untuk menulis terus dan lebih semangat lagi. Iya, dan mungkin juga teman-teman di sini tuh kebanyakan masalah kali Pak. Iya kan? Teman-teman di sini kayak, aduh masalah gue udah berat, kenapa harus cari masalah? Gitu kan. Ya karena kan ini kan memang sudah tantangan akhir ketika teman-teman kuliah selama 3,5 tahun atau 4 tahun, ya tugas akhir kalian adalah menyelesaikan skripsi. Dan ini adalah tantangan kalian terakhir. Ketika kalian tidak menyelesaikan skripsi, ya gimana ke depannya kalian mau sukses? Nah, baik lagi, ketika ini tahap akhir, teman-teman harus semangat. Gimana pun adalah maju atau enggaknya adalah tergantung teman-teman untuk menyikapi masalah ini. Ketika teman-teman mau lulus, ya selesaikan dengan cepat dan hilangkan tuh yang namanya main-main atau malas-malasan. Jangan. Karena memang saya merasakan ketika saya dulu bimbingan S1, bimbingan S2, emang males banget. Tapi bagaimana tuh dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita terbawa oleh arus yang males. Jangan. Tetap bagaimana kita punya prinsip, besok harus lulus. Besok harus selesai. Dan ingat, gimana pun di luar sana sudah menunggu kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Itu fase berikutnya ya Pak. Fase berikutnya, karena masih panjang. Ketika masih lulus pun teman-teman masih belum selesai, masih menemukan dunia-dunia lain lagi nanti seperti itu. Benar banget. Gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan dari diri teman-teman juga, gimana nanti akan terjun ke dunia profesional gitu. Oh iya, Pak. Pasti. Dan itu nanti akan jam terbangnya lagi akan lebih rasakan lebih dalam lagi gitu loh. Ya di sini masih belum seberapa. Ketika kalian sudah lulus, nanti baru kalian akan mengalami, oh ini loh dunia sesungguhnya. Bahwa memang dunia sesungguhnya itulah bagaimana susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya dari itu cepat selesaikan skripsi kalian, jangan malas-malasan, tunda dulu lah ibaratnya. Tunda lah 1-2 bulan, ya teman-teman harus semangat dulu. Ya masa sih mau kumpul sama teman-teman bisa ya cuman luangnya 1 hari misalkan berapa jam. Nah ini untuk menulis ya luangkan waktu lah, misalkan 1 hari 2 hari, gimana kalian bisa semangatin diri kalian. Jadi maju atau enggaknya itu bagaimana kalian menyikapi diri kalian sendiri seperti itu. Nah balik lagi ke diri kalian kalau misalkan kalian males tuh kan kayak ya balik lagi ke diri kalian. Balik lagi, betul. Karena kalau diri kalian bilang ntar lah besok aja ya nggak akan selesai. Jadi bagaimana kita meyakinkan diri kita, ayo besok selesai, kita bisa gitu loh. Oke, coba mungkin kan kalau tadi faktor utamanya bisa kita bilang ya adalah kemalasan dari mahasiswa itu sendiri gitu kan, dan dari diri mahasiswa. Nah, solusi utamanya gitu mungkin bisa dielaborasi gitu ya Pak ya. Apa sih solusi pertama, kedua dan seterusnya gitu yang bisa teman-teman ambil gitu dan jadi catatan sendiri gitu buat teman-teman. Solusi untuk bisa lebih rajin lagi. Itu. Ya baik lagi. 1, banyak faktornya. Mungkin karena dia melihat perjuangan orang tuanya yang sudah menyekolahkan dengan biaya mungkin yang nggak murah, Val. Biaya kuliah sekarang mahal. Bener nah di situ kalau saya pribadi, saya punya tanggung jawab. Saya sudah biaya sekolah orang tua saya. Ya saya harus lulus, saya harus kerja, harus mencari yang lebih baik lagi. Yang kedua mungkin adalah faktor pendampingnya ya. Mungkin yang sudah punya pacar, ya dia semangat lah gitu kan. Makanya sampai akhirnya, ayo mungkin disemangatin untuk menulis cepat selesai, langsung nanti kerja, langsung dinikahin mungkin gitu. Nah itulah. Nah yang ketiga adalah dari diri kita sendiri. Ketika faktor 1 dari orang tua, mungkin teman dekatnya, yang ketiga adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri ini adalah bisa meyakinkan bahwa kita itu bisa untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa cepat lulus dengan cepat. Itu. Jadi 3 poin itu, faktor keluarga, faktor teman terdekat, dan terakhir adalah bagaimana diri kita sendiri untuk bisa meyakinkan bahwa kita bisa lulus dengan cepat dan kita mau menjadi yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Mungkin yang di faktor kedua itu lebih ke lingkungan mungkin ya Pak. Karena kalau misalkan kita punya lingkungan yang suportif juga gitu, pasti kita akan kejar nih skripsi. Betul. Tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya memang dia mendorong untuk ayo lulus ya bisa ya Bapak. Kasih bilang faktor kedua ini kadang memang misalkan pasangannya laki membutuhkan pasangan perempuan untuk menyemangatinya. Yang perempuan punya pasangan laki-laki menyemangati dia. Jadi semangat, bagaimana dia disemangati, ayo kita masuk cepat selesai segala macam seperti itu. Nah inilah yang memang harus dilihat lagi bahwa skripsi itu adalah kewajiban kita di tahap akhir. Mau nggak mau kita hadapi. Ya kan? Nggak mungkin tanggung jawab. Karena ini adalah langkah terakhir kita untuk
mencapai sebuah kelulusan dan akan memulai babak baru lagi setelah kuliah nanti. Babak baru itu adalah nanti setelah lulus, kalian diwisuda, kemudian kalian segera untuk mencari pekerjaan yang baru untuk menghidupi diri kalian dan keluarga kalian seperti itu. Benar banget. Ya, jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Yes, tetap semangat buat teman-teman saya juga pastinya ya. Ya, sekarang udah semester 7 gitu. Untuk ke langkah berikutnya gitu ya. Kita bisa kok bareng-bareng. Dan kita juga harus sportif ya, teman-teman. Oke. Siap. Nah, itu aja perbincangan singkat dari Mospot kali ini. Mustopo Podcast ya Pak ya. Tentang struggle-nya mahasiswa di skripsinya mereka atau tugas akhir mereka. Tadi kita udah ngebahas gimana kalau misalkan kita mau lulus setengah tahun tuh 3 tahun bisa ya Pak. Bisa. Gitu. Asalkan IPK-nya mencukupi ya. Asalkan IPK-nya dari tidak ada nilai D dengan E. Nah itu dia. Penting. Terus struggle mahasiswa adalah yang utama banget adalah kemalasan dari teman-teman mahasiswa. Iya, betul. Dan yang bisa ngubah kita lah diri kita sendiri. Yes. Meyakinkan diri kita bahwa kita bisa untuk segera selesai dan lulus. Nah, gitu. Terus juga Pak Hafid tadi udah menjelasin gimana sih solusi utamanya, yaitu kita nginget tanggung jawab kita. Dan juga kita lihat lingkungan kita. Betul. Dan juga balik lagi ke diri kita. Kita mau apa enggak? Itu dia. Oke. Terima kasih sama-sama. Sukses ya Noval ya, lanjut semua. Oke, sukses lanjut semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikut. Terima kasih. Bye.